Salam sejahtera buat kita semua. Selamat hari Minggu. Marilah kita mengambil saat teduh sejenak sebelum kita memulai ibadah. Tenangkan hati dan pikiran kita, jadikan ibadah di rumah layaknya seperti ibadah di gereja. Biarlah hati kita bersuka cita menyambut kehadiran Tuhan dalam ibadah kita di rumah masing-masing. Mari kita berdiri. Kita meyakini bahwa ibadah online ini terjadi karena pertolongan kita ialah di dalam nama Allah, pencipta langit dan bumi, yang kasih setianya kekal sampai selama-lamanya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Setiap menit, setiap jam, setiap hari, kita disuguhi begitu banyak berita. Apalagi di era komunikasi yang canggih ini. Namun sayangnya, berita-berita yang tersebar itu tidak selalu sesuai dengan faktanya. Berita-berita itu kebanyakan kabar yang tidak sedap didengar. Bencana, wabah penyakit, dan gosip tokoh-tokoh publik. Herannya, kita menyukai dan turut menyebarkannya. Kita sebagai murid dan pengikut Kristus mestinya punya tugas, bukan untuk menyebarkan kabar buruk atau gosip, apalagi fitnah, melainkan memberitakan kabar baik Injil Kerajaan Allah. Sebagai pengikut Kristus, memberitakan Injil adalah sebuah kewajiban. Inilah yang diungkapkan Rasul Paulus dalam 1 Korintus 9 ayatnya yang ke-16. Celakalah aku bila tidak memberitakan Injil. Pemberitaan Injil tentu saja tidak sederhana menarik orang supaya beragama Kristen, melainkan harus bercermin dan mengikuti apa yang Yesus lakukan. Kehidupannya dipakai untuk memberitakan Injil. Ia memberitakan kabar baik itu bukan hanya melalui ucapan, apalagi kesaksian yang muluk-muluk. Seluruh hidupnya, apa yang diucapkan dan dikerjakan adalah berita kabar baik itu. Ia menghadirkan kabar baik bahwa Allah mengasihi semua orang, termasuk orang berdosa. Melalui tema khotbah hari ini, beritakanlah kabar baik, kita diajak untuk memakai kesempatan hidup ini dengan memberitakan kabar baik dengan segala aspek kehidupan kita, sama seperti yang dilakukan Yesus. Umat Tuhan, marilah dengan berdiri kita menyanyikan pujian KJ 432, bait yang ke-1 yang kedua, jika padaku ditanyakan. Kenapa akan kuberitakan pada dunia yang penuh penderitaan? Kan ku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan, yang buta dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan. Sungguh tahun rahmat Tuhan sudah tiba. Kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Jika padaku ditanyakan apa, akan ku sampaikan pada dunia yang penuh dengan cobaan. Aku bersaksi dengan kata, tapi juga dengan karya, menyampaikan kasih Allah yang sejati. Dan tersedia bagi kita pengampunan dan anugerah keselamatan dalam Kristus Putranya. Kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Saudara-saudara, saya mengajak kita untuk hening sejenak. Tidak dapat dipungkiri bahwa kita sering terbawa arus. Kita suka dengan kabar berita yang belum tentu kebenarannya. Dan kita juga suka membagikan berita-berita buruk. Kita lupa bahwa sebagai murid Yesus Kristus, seharusnya menggunakan segala kesempatan untuk memberitakan kabar baik.
memberi harapan bagi yang sedang putus asa, menyatakan bahwa Tuhan menyayangi kita. Sibuk dengan berita gosip dan kabar tak sedap, mengambil alih tugas kita. Marilah pada saat ini kita datang untuk mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, khususnya kelalaian kita dalam memberitakan kabar baik atau Injil seperti yang Tuhan ingin kita lakukan. Ungkapkanlah pengakuan dosa kita dengan tulus dan jujur, karena di hadapan Tuhan tidak ada yang dapat kita sembunyikan. Saudara-saudara diberi kesempatan untuk mengakui dosa-dosanya secara pribadi. Tuhan, inilah pengakuan dosa kami yang kami sampaikan dengan tulus dan jujur di hadapan-Mu. Ampunilah seturut dengan belas kasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, penebus dosa kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Barang siapa mengakui dosanya dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan dan bertekad untuk tidak melakukan dosa yang sama, maka kepadanya diberitakan berita anugerah. Dari Yohanes 3 ayatnya yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Marilah umat Tuhan, kita mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan, dengan menyanyikan pujian dari KJ 387, bait yang ke-1 dan yang kedua, Ku heran Allah mau memberi. Ku heran Allah mau memberi rahmat-Nya padaku, dan Kristus sudi menebus yang hina bagaiku. Namun ku tahu yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasanya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Ku heran oleh rahmat-Nya, hatiku beriman, dan oleh kuasa sabda-Nya jiwaku pun tentram. Namun ku tahu yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasanya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Saudara-saudara, mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa di dalam surga, sumber segala kebaikan, kami mengucap syukur oleh karena kami percaya bahwa Bapa di surga senantiasa memelihara, menolong kami. Kami percaya bahwa Injil Kerajaan Allah yang dulu disampaikan oleh Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami terus berlangsung hingga pada saat ini. Dan sebagai orang-orang yang telah menerima, mengalami, merasakan, biarlah kami juga terpanggil untuk terus memberitakannya dalam konteks kami masing-masing.
Saat ini firman-Mu akan meneguhkan kembali tugas pelayanan itu. Tuhan yang menolong melalui kuat kuasa Roh-Mu yang kudus, supaya pikiran kami tercerahkan, mata batin kami semakin dipertajam, dan semangat kami semakin Engkau kokohkan untuk melanjutkan apa yang dulu Tuhan Yesus kerjakan. Engkau yang menyertai menolong setiap anak-anak-Mu yang ambil bagian dalam pemberitaan firman ini. Biarlah melalui mereka Engkau memakainya. Pun demikian, media yang kami gunakan pada saat ini, pakailah ya Bapa, untuk terus menyuarakan kehendak-Mu bagi kami semua. Berbicaralah, karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Firman yang sesungguhnya itu, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Bacaan pertama terambil dari Yesaya 40 ayat 21 sampai 31. Tidakkah kamu tahu? Tidakkah kamu dengar? Telah diberitahukan kepadamu dari mulanya. Tidakkah kamu mengerti dari sejak dasar bumi diletakkan? Dia yang bertahta di atas bulatan bumi, yang penduduknya seperti belalang. Dia yang membentangkan langit seperti kain dan memasangnya seperti kemah kediaman. Dia yang membuat pembesar-pembesar menjadi tidak ada, dan yang menjadikan hakim-hakim dunia sia-sia saja. Baru saja mereka ditanam, baru saja mereka ditaburkan. Baru saja cangkok mereka berakar di dalam tanah. Sudah juga Ia meniup kepada mereka, sehingga mereka kering dan diterbangkan oleh badai seperti jerami. Dengan siapa hendak kamu samakan aku? Seakan-akan aku seperti Dia, Firman yang Maha Kudus. Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah. Siapa yang menciptakan semua bintang itu dan menyuruh segenap tentara mereka keluar, sambil memanggil nama mereka sekaliannya. Satupun tiada yang tak hadir, oleh sebab Ia Maha Kuasa dan Maha Kuat. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel? Hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Tidakkah kau tahu, dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Demikianlah sabda Tuhan. Sungguh baik bermazmur bagi Allah kita, bahkan indah dan layaklah memuji-muji Tuhan. Haleluya, sungguh baik bermazmur bagi Allah kita. Sungguh indah dan layaklah memuji-muji Tuhan. Tuhan
yang cerai-berai Dia kumpulkan. Dia sembuhkan orang yang patah hatinya dan membalut luka-luka mereka. Haleluya, sungguh baik bermazmur bagi Allah kita. Bahkan indah dan layaklah memuji-muji Tuhan. Dia menentukan jumlah bintang-bintang dan menyebut nama-nama semuanya. Besarlah Tuhan, berlimpah kekuatannya, kebijaksanaannya tiada terhingga. Haleluya, sungguh baik bermazmur bagi Allah kita. Bahkan indah dan layaklah memuji-muji Tuhan. Mereka yang tertindas Dia tegakkan lagi, tapi Dia rendahkan orang-orang fasik. Bernyanyilah baginya dengan nyanyian syukur, bermazmurlah baginya dengan kecapi. Haleluya, sungguh baik bermazmur bagi Allah kita. Bahkan indah dan layaklah memuji-muji Tuhan. Dia yang tutupi laut dengan awan-awan, yang menyediakan hujan bagi bumi, yang membuat gunung-gunung menumbuhkan rumput, yang memberi makanan pada hewan, kepada anak-anak burung gagak, yang memanggil-manggil. Haleluya, sungguh baik bermazmur bagi Allah kita. Bahkan indah dan layaklah memuji-muji Tuhan. Dia tak suka pada kegagahan kuda, tak senang kepada kaki laki-laki. Tuhan suka kepada yang takut akan Dia, yang berharap akan kasih setia-Nya. Haleluya, sungguh baik bermazmur bagi Allah kita. Bahkan indah dan layaklah memuji-muji Tuhan. Bacaan kedua terambil dari 1 Korintus 9 ayat 16 sampai 23. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Kalau andai kata aku melakukannya menurut kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Tetapi karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri, pemberitaan itu ada tugas penyelenggaraan yang ditanggungkan kepadaku. Kalau demikian, apakah upahku? Upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil.
Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang. Aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah. Karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang, aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian dalamnya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudara, ibu bapak yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, Injil yang akan kita baca, kita simak sama-sama, terambil dari Injil Markus pasalnya yang pertama. Markus pertama ayat 29 sampai dengan ayatnya yang ke-39. Inilah Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Markus pasal pertama ayat 29 sampai dengan 39. Simak dan dengarkanlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ia pergi ke tempat perempuan itu, dan sambil memegang tangannya, ia membangunkan dia. Lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara sebab mereka mengenal dia. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, "Semua orang mencari engkau." Jawabnya, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil. Karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadah mereka dan mengusir setan-setan. Sampai demikian jauh pembacaan Injil Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus berkata, yang berbahagia adalah setiap kita yang mau mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ibu bapak yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, salam sejahtera
buat kita semua. Memberitakan kabar baik. Itulah tema yang beberapa menit ke depan kita akan gumuli bersama. Di awal tadi, Penatua Daniel dalam kata pembuka mengajak kita untuk melihat, merenungkan kembali konteks kehidupan kita, khususnya apa yang sering kita beritakan. Tidak jarang kita memberitakan hal-hal yang justru belum kita ketahui kebenarannya. Dengan mudahnya kita membagikan kepada banyak orang. Kita lupa akan tugas yang seharusnya kita kerjakan sebagai anak Tuhan. Bukan memberitakan gosip, bukan memberitakan kabar yang tidak jelas, apalagi kabar-kabar buruk, melainkan kabar baik, kabar sukacita. Itulah Injil. Saudara-saudara, pada musim semi 1853, Hudson Taylor menjadi asisten ahli bedah. Ia masih mahasiswa kedokteran. Menjadi asisten bedah dari Dr. Thomas Brown di London. Nah, salah satu pasien Taylor yang dirawat selama masa itu adalah seorang yang tidak pernah mengakui adanya Tuhan. Orang menyebutnya ia seorang ateis. Keadaannya sedang sekarat karena sakit gangren. Gangren itu apa? Semacam infeksi. Biasanya ini karena diabetes. Saudara-saudara, tugas sehari-hari dari Hudson adalah mengobati luka karena infeksi itu. Pria itu menentang keras segala bentuk pemberitaan yang berbau agama. Termasuk berita-berita Injil, termasuk kabar baik. Ia tidak lagi pernah mau mengikuti kebaktian di gereja sejak hari pernikahannya. Jadi terakhir dia ke gereja ya pada waktu pemberkatan peneguhan pernikahannya itu. Terjadi 40 tahun yang lalu. Jadi 40 tahun tidak pernah lagi ia ikut kebaktian. Saudara-saudara, ketika seorang anggota gereja datang untuk melawat, ia termotivasi untuk mengadakan pelawatan mandiri sendiri. Ia berniat mau membacakan Alkitab kepadanya. Reaksi apa yang terjadi? Pria itu menjadi murka dan menghardik orang yang bermaksud baik itu, mengusirnya keluar dari kamarnya. Saudara-saudara, ketika pendeta setempat ingin berbicara kepadanya, orang itu meludahi muka, wajah dari sang pendeta ini dan tidak membiarkannya untuk berbicara. Saudara-saudara, untung saya di jemaat GKI Mangga Besar nggak ada orang yang seperti ini. Taylor merasa sangat prihatin dengan kondisi pria yang dirawatnya itu. Dalam keprihatinannya, ia mencoba membangun komunikasi. Ini tidak seperti kebanyakan orang. Ya kalau tidak mau ya udah, ngapain ngurusin orang yang rese seperti ini. Namun Taylor
merasa begitu prihatin. Keprihatinannya itu ditunjukkan melalui perawatan yang dilakukan dengan sepenuh hati. Ia melakukannya dengan baik. Dia mengerti penderitaan pria ini. Lambat laun penderitaannya agak mereda. Nah, saudara-saudara, pria ini mulai bisa menghargai, mengapresiasi apa yang dilakukan oleh mahasiswa kedokteran itu, oleh si Hudson ini. Hudson Taylor merasa bahwa apa yang dilakukannya ini rasanya udah cukup nih, sudah memadai. Dia sudah menampilkan tanda-tanda yang positif untuk mulai diajak bicara. Lalu kemudian dia membulatkan hatinya, tekadnya untuk mencoba menceritakan tentang kabar baik, tentang Injil Yesus Kristus pada orang tersebut. Saudara-saudara, setelah mengumpulkan keberaniannya, ia mulai bicara dengan sang pasien itu. Apa yang terjadi? Bagaimana dampaknya? Pria itu terlihat sangat marah. Ia membalikkan punggungnya dan menolak untuk berbicara. Taylor tentu saja sangat kecewa. Hatinya mulai tenggelam. Ini sepertinya usahanya sia-sia. Pelayanan sudah dilakukan dengan baik. Komunikasi dirancang sedemikian rupa, tetapi akhirnya semuanya mubazir. Saudara-saudara, ia kecewa, tidak mencapai hasil yang baik, dan mungkin menimbulkan dampak sebaliknya dari orang yang makin keras hatinya itu. Namun suatu hari Taylor tidak bisa menahan diri lagi. Ketika ia siap untuk meninggalkan pasiennya itu. Saya bayangkan dia ada di ruang pasiennya itu. Di ruang orang yang keras kepala ini. Setelah tidak mau berkomunikasi lagi. Mungkin dia akan kembali. Menutup pintu dan meninggalkan pasien itu. Tapi ketika ia siap meninggalkan ruangan itu, ia berhenti di ambang pintu. Lalu tiba-tiba ia menangis. Ia tidak memutuskan untuk meninggalkan pria itu. Ia kembali melangkah ke samping tempat tidur pria tua itu. Lalu ia mengatakan, "Sahabatku, apakah kau akan mendengarkan atau menahan diri? Betapa aku berharap engkau mengizinkan aku berdoa bersamamu. Mendoakan beban-beban berat yang engkau sedang alami pada saat ini." Saudara-saudara, orang itu benar-benar terkejut dan tergagap. Baiklah, jika itu akan membuatmu lega, lakukanlah. Segera Taylor jatuh berlutut di sampingnya dan mencurahkan jiwanya kepada Tuhan atas nama orang yang sakit itu. Saudara-saudara, dalam buku hariannya Hudson Taylor ini menuliskan peristiwa itu yang sangat menyentuh itu. Ia boleh menjadi berkat bagi pria tua ini. Kisah ini bukan hendak mengatakan bahwa orang Kristen dan pendeta yang melawat pria yang sakit dan keras hatinya ini tidak efektif. Mungkin kurang baik, bukan itu. Namun kisah ini mencatat bahwa pemberitaan kabar baik, pemberitaan Injil itu
tidak mudah. Siapapun yang terpanggil untuk memberitakan kabar baik di tengah-tengah kondisi yang buruk akan selalu berhadapan dengan tantangan. Dan tentu saja kabar baik yang diberitakan itu bukan sekedar isapan jempol atau membawa orang terbuai dengan janji-janji sorga saja. Bukan. Sementara realita yang dihadapinya adalah kondisi sekarat. Kondisi yang tidak mudah. Saudara-saudara, Yesus ketika memberitakan kabar baik, Injil Kerajaan Allah, langsung berhadapan dengan tantangan. Baik yang tergambar melalui ahli-ahli Taurat maupun kuasa-kuasa jahat yang terang-terangan memblokir, menghadang kabar baik itu dengan berbagai macam cara untuk tidak sampai pada sasarannya. Sesudah pengajarannya di sinagoge, di rumah ibadah yang menggemparkan itu, saudara-saudara, segeralah Yesus pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ternyata di rumah itu Yesus mendapati ibu mertua Simon sedang sakit demam. Sepertinya penyakit ini datang mendadak. Sebab Simon dan Yesus serta murid yang lain sebelumnya menginap di rumah itu. Seandainya ibu mertua Simon sudah sakit sejak awal, rasanya tidak mungkin mereka meninggalkan ibu mertua Simon yang sakit itu sendirian. Lalu mereka beribadah di rumah ibadah di sinagoge itu. Sepertinya ibu mertua Simon tiba-tiba menjadi kurang fit, kurang sehat. Lalu kemudian ia terserang demam itu. Sementara anaknya dan Yesus sedang berada di rumah ibadah di sinagoge. Orang-orang mengetahuinya ketika mereka hendak pulang selesai dari ibadah itu. Kemudian mereka langsung memberitahukan kepada Yesus sambil meminta pertolongannya. Kisah serupa dicatat dalam Injil Lukas 4 ayat 38. Saudara-saudara, keadaan ini kalau diperhatikan sungguh menarik. Saudara, mudah-mudahan tidak lupa. Baru saja kan Yesus Kristus itu mengusir roh jahat di rumah ibadah. Nah, kemudian sepulangnya mereka dari sana, selesai ibadah itu, ternyata ibu mertua Simon diserang oleh demam. Kita juga mengingat bahwa pemahaman zaman itu sakit penyakit merupakan dampak dari kuasa jahat itu. Apalagi ini sakitnya begitu mendadak. Nah, dalam pemahaman ini tampaknya roh jahat membalas tindakan Yesus. Tindakan Yesus yang mengusirnya, yang membungkam dari roh jahat ini, kemudian roh jahat ini membalas. Namun Yesus segera bertindak. Ia menuju rumah perempuan itu, lalu segera ia mendekati tempat tidur ibu mertua Simon itu. Ia memegang tangannya dan membantunya untuk bangun, untuk duduk. Apa yang terjadi? Demamnya langsung hilang. Saudara-saudara, saya mengajak mari kita perhatikan momen ini sejenak. Bukankah Yesus dapat melakukan penyembuhan ini seperti apa yang terjadi di rumah ibadah itu? Ia bisa menghardik kuasa itu dengan suaranya, keluar dan sembuhlah engkau.
Tetapi ini tidak dilakukan di sana. Saudara-saudara, ia bisa, tetapi tidak dengan cara itu. Ia sangat berkuasa, kuasanya luar biasa. Namun kali ini Yesus menggunakan sentuhan. Yesus menghadirkan kabar baik itu melalui sentuhannya. Ia membantu dengan tangannya mengangkat perempuan yang lemah terbaring karena sakit itu. Saudara-saudara, kabar baik tentang kuasa pemulihan itu diperagakan dengan begitu nyata. Yesus menunjukkan kepeduliannya kepada perempuan yang sedang sakit ini, yang sangat mendambakan pemulihan ini. Saudara-saudara, seolah Yesus mentransfer energi cinta kasih Allah yang memulihkan itu kepada ibu mertua Simon ini. Apa dampaknya? Alkitab mencatat, lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Markus 1 ayat 31. Saudara-saudara, setelah lenyap sakitnya, ibu mertua Petrus melayani. Dalam hal ini memberikan mereka santapan agar mereka dapat kembali meneruskan pelayanan pemberitaan kabar baik itu. Ini terbukti setelah itu menjelang malam banyak orang-orang membawa kerabat mereka yang sakit kepada Yesus supaya Yesus memulihkan, menyembuhkan mereka. Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, ibu mertua Yesus itu dilayani, dipulihkan. Kemudian ia melayani dan menjadi berkat. Kabar baik segera tersebar. Saudara-saudara, di dalam Yesus Kristus ada pemulihan. Yesus Kristus yang memulihkan, mencintai dengan penuh kuasa itu benar-benar dirasakan oleh mereka. Sebab kabar baik yang menjadi kebutuhan dan keluh kesah mereka, saudara-saudara, ini adalah jawaban buat mereka. Banyak sekali orang yang sekarang sedang tanda petik demam, sakit, terkapar, dan tak berdaya. Inilah konteks kita untuk memberitakan kabar baik. Kabar baik yang seperti apa? Apakah hanya cukup dengan mendoakan dan memberitakan bahwa Yesus Kristus adalah Mesias, Anak Allah yang hidup itu? Ia yang memulihkan dan menjanjikan kehidupan yang kekal. Jika hanya berhenti di sini, kuasa jahat, iblis pun sudah menyatakan itu. Minggu lalu kita membahas ini. Kuasa jahat itu mengenali Yesus. Ia mengatakan, engkaulah yang kudus dari Allah. Saudara-saudara, benar. Tidak ada salahnya. Dan kita harus mewartakannya. Bahwa Yesus Kristus adalah yang kudus dari Allah. Ia adalah Sang Mesias. Sang Pemulih. Dan wujud konkret, nyata dari kehadiran kerajaan sorga itu. Namun berhenti di sini saja. Dalam arti hanya pemberitaan mulut saja. Tidak banyak gunanya. Marilah kita belajar dari apa yang Yesus kerjakan terhadap ibu mertua Petrus dan dampaknya. Dari rumah ibadah, Yesus berjalan ke rumah ibu mertua Petrus atau Simon. Apa yang diberitakan dan dilakukan di rumah ibadah tidak ditinggalkan di sana. Yesus membawa pulang ke rumah ibu mertua Petrus ini. Inilah juga yang harus terjadi dalam kehidupan peribadahan kita. Bahwa semua peribadahan dan tatanan liturgi yang digaungkan, yang dikerjakan, dipraktikkan di gereja ini seharusnya menjadi nyata di rumah kita masing-masing.
kabar baik yang kita dengar dari mimbar gereja ini, saudara-saudara, mestinya diteruskan, bukan hanya berhenti diam di gereja. Artinya orang bisa berlaku sungguh-sungguh baik, menyapa satu dengan yang lain hanya di gereja. Sementara di rumah, di jalan mereka berbuat seperti orang yang tidak mengenal Tuhan. Nah, saudara-saudara, bukan itu yang seharusnya kita lakukan. Tidak berhenti hanya di gereja. Yesus membawa ke rumah ibu mertua Simon itu. Dan sambil memegang tangannya, ia membangunkan dia, lalu lenyaplah demamnya. Saudara-saudara, firman itu nyata. Yesus memegang tangan perempuan itu, ia menyentuhnya. Sentuhan kasih sayang yang mengalirkan energi pemulihan ini terjadi. Benar, saudara-saudara, saat ini kita membatasi diri untuk menyentuh sesama kita. Namun ini bukan perkara harafiah bahwa kita tidak lagi menyentuh teman kerabat kita. Sudahkah dalam pemberitaan kabar baik itu hati kita tersentuh sama seperti Hudson Taylor yang hatinya tersentuh sehingga ia melakukan berbagai cara agar cinta kasih Allah itu dapat dirasakan, agar kabar baik itu bukan hanya sekedar omong doang, diterima, lalu kemudian ia melayani dengan baik. Saudara-saudara, sentuhan hati kita kini sangat dinantikan oleh mereka yang sedang terkapar itu, yang jumlahnya begitu banyak. Banyak cara dapat kita lakukan untuk menyentuh hati mereka. Setidaknya teknologi sudah membantu kita untuk itu semua. Saudara-saudara, adakah hati kita di hati orang-orang yang sedang menderita itu? Selanjutnya, kemudian perempuan, dalam hal ini ibu mertua Simon, perempuan itu melayani mereka. Orang yang telah menerima kabar baik itu segera melayani mereka. Nah, saudara-saudara, penting untuk kita renungkan. Hanya orang yang telah mengalami dan merasakan cinta kasih Tuhanlah yang pada akhirnya mengerti dan tergerak dengan sukacita untuk membagikan dan meneruskan pengalamannya itu, pengalaman yang sama, pengalaman yang merasa dikasihi itu. Rasanya sulit bagi kita untuk benar-benar memberitakan kabar baik sekaligus dengan tindakan nyata kalau diri kita sendiri belum pernah mengalami, merasakan, menerima kabar baik itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagi orang yang telah menerima, mengalami dan merasakan kabar baik di dalam Yesus Kristus, tidak ada kerinduan lain yang paling besar dalam hidupnya kecuali memberitakannya, meneruskan kabar baik itu kepada semua orang, agar semua orang juga merasakan pengalaman yang sama. Ini sama seperti yang dikatakan oleh Paulus, sehingga ia bisa mengatakan, celakalah aku bila tidak memberitakan Injil. Saudara-saudara, Anda, saya, apakah betul-betul merasakan, mengalami, menerima cinta kasih Tuhan? Kalau itu yang terjadi, maka pasti kita akan dapat meneruskannya, memberitakan kabar baik ini bagi semua orang. Tuhan Yesus menolong, memberkati kita. Amin.
Umat Tuhan, marilah kita bersama orang percaya dari segala tempat dan abad, kita mengucapkan pengakuan iman kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah Ibu Bapak sekalian, saya mengajak menyatukan hati kita untuk menaikkan syafaat, doa-doa kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kalau kami boleh diingatkan kembali akan apa yang pernah Tuhan Yesus lakukan. Biarlah itu semua tidak hanya sebatas pengetahuan kami, melainkan menjadi pengalaman yang otentik dalam hidup kami. Sehingga dengan mengalami dan merasakan itu kami juga dimampukan untuk membagikannya kepada orang-orang lain di sekitar kami. Tolonglah ya Bapa. Kami juga berdoa pada saat ini untuk negeri kami Indonesia ini. Semakin hari kami semakin mendapat berita begitu banyaknya kabar yang tidak sedap. Rumah-rumah sakit semakin penuh dengan orang-orang yang sakit dan terkapar. Sudah tidak ada lagi ruang untuk bisa kami memilih perawatan yang seperti apa. Kasihanilah kami ya Bapa, kasihanilah bangsa kami, kasihanilah dunia ini. Biarlah Tuhan yang menolong untuk segera pandemi COVID-19 ini berlalu. Ketika vaksin-vaksin mulai diedarkan dan juga didistribusikan kepada banyak orang, satu sisi kami gembira, ada secerca cahaya untuk pemulihan dunia ini. Namun di sisi lain kami juga sangat khawatir, karena negara-negara kaya ternyata begitu banyak mereka sudah lebih dahulu untuk memiliki menguasai vaksin ini. Tuhan yang menolong, memberikan, menggerakkan hati semua orang, semua manusia ini untuk menyadari demi kepentingan bersama, untuk solider, khususnya dengan mereka yang betul-betul menderita dan kekurangan. Kami juga berdoa ya Bapa untuk upaya-upaya gerejamu di dalam menyebarkan berita kabar gembira ini, kiranya juga dapat melalui tindakan-tindakan yang nyata. Kami bersyukur dalam hal ini GKI, Tuhan juga sudah gerakkan untuk kami menolong penderitaan sesama, khususnya melalui tim gerakan kemanusiaan Indonesia yang menangani bencana-bencana di berbagai tempat. Dan juga kami bersyukur untuk Rumah Sakit Ukrida yang pada akhirnya juga boleh untuk menjadi alat di tangan-Mu dalam menangani saudara dan teman-teman kami yang pada saat ini mengalami sakit akibat COVID ini. Biarlah ini semua dilakukan demi untuk menyatakan kasih Tuhan pada dunia ini, demi untuk kemuliaan-Mu, bukan untuk kebanggaan kami sendiri. Bapa di surga, kami berdoa untuk gereja-gereja-Mu, khususnya juga GKI Mangga Besar di mana kami tumbuh dan hadir. Tuhan yang menolong agar supaya apa yang kami lakukan juga berkenan kepadamu, agar Injil Kerajaan Allah itu terus kami sebarkan, kami beritakan. Bapa, kami mengingat setiap anggota simpatisan gereja kami yang pada saat ini mengalami sakit dan pergumulan yang berat, kiranya juga Tuhan hadir, menolong, memberikan kekuatan. Kami berdoa untuk setiap kami yang terdampak dalam kehidupan keuangan ekonomi kami. Biarlah ya Bapa, Engkau juga yang menolong untuk kami senantiasa dapat mengatur berkat Tuhan dengan sebaik-baiknya. Bapa di surga, inilah doa-doa kami. Kami percaya Engkau mendengarkannya, sebab kami mengalaskannya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa.
di sorga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Marilah kita menyiapkan persembahan kita. Firman Tuhan dalam 1 Timotius 5 ayatnya yang ke-6 sampai yang ke-7 mengatakan, memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar, sebab kita tidak membawa sesuatu apapun ke dalam dunia, dan kita pun tidak membawa apa-apa keluar. Kita diingatkan bahwa rasa cukup akan menolong kita untuk bersyukur kepada Allah Sang Pemberi. Sebaliknya, mengejar terus-menerus keinginan akan terjerumus pada keserakahan dan ketamakan. Jadi, marilah kita yang telah dicukupkan oleh Tuhan berterima kasih dan bersyukur kepadanya. Persembahan yang kita berikan adalah wujud ungkapan syukur kita. Penyerahan persembahan dapat dilakukan dengan cara transfer ke rekening BCA GKI Mangga Besar dengan nomor 6840 299 340, atau saudara dapat memasukkannya dalam amplop, disimpan dalam sebuah tempat, dan nanti ketika sudah bisa beribadah di gereja, dapat diserahkan di gereja. Mengiringi persembahan, mari kita menyanyikan pujian dari KJ 291, bait yang ke-1 sampai yang ke-3, mari bersyukur semua. Mari bersyukur semua atas kebajikan Tuhan, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Langit bumi ciptaannya mencerminkan kuasanya, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Umatnya dibebaskannya untuk hidup bersejahtera, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Bapa di dalam Kristus Yesus, kami percaya bahwa Engkau adalah sumber berkat yang mencukupkan setiap kebutuhan kami sehari-hari. Oleh karena itu, ajarilah kami menjadi manusia yang tahu berterima kasih. Inilah persembahan syukur kami hari ini yang semua asalnya daripada-Mu. Jadikanlah persembahan ini untuk pembangunan rumah-Mu dalam segala aspeknya, agar menjadi berkat bagi sesama dan memuliakan nama-Mu. Beri hikmat dan tanggung jawab kepada majelis jemaat yang dipercaya untuk mengelolanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur kepada Bapa di sorga. Amin. Umat Tuhan, marilah kita menyatakan kesanggupan kita untuk melakukan firman Tuhan ini. Beritakanlah kabar baik. Injil itu dengan kata dan perbuatan. Bukan hanya berhenti dalam kekaguman, namun kita terus memberitakan kuasa Allah itu dalam seluruh aspek kehidupan kita, agar menjadi berkat bagi sesama kita. Marilah kita berdiri menyanyikan PKJ 182 bait pertama, ketiga, kelima.
kuutus kau. Dengan hati teguh, meski dihina dan menanggung duka, kuutus kau mengabdi bagiku. Utus kau kepada yang tersisih, yang hatinya diliputi sendu, sebatang kara tanpa andai taulan, utus kau membagi kasih-Ku. Utus kau mencari sesamamu, yang hatinya tegar terbelenggu, menyelami karya di Kalvari. Utus kau mengiring langkahku. Allah mengutusku, utus kau. Sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Tuhan. Terpujilah Tuhan. Kembalilah ke dalam kehidupan saudara dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin.